Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Berliana Ilham dengan NIM 4322066 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Guna saya membuat video ini adalah untuk menjawab ujian akhir semester mata kuliah Public Relation dengan dosen pengampu Bapak Asrul Arhab MSOS. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS. Soal pertama, kesimpulan yang bisa ditarik dari keseluruhan mata kuliah Public Relation. Nah, di sini kita harus tahu dulu, Public Relation atau humas adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan usaha terbaik untuk mendapatkan keuntungan dan menunjukkan citra yang baik dari kegiatan yang dilakukan. Seorang humas harus mempunyai manajemen yang baik dalam mencapai target yang dimana memiliki program kerja yang jelas. Nah, Public Relation ini tidak hanya ditunjukkan kepada orang-orang luar organisasi yang berkepentingan dengan organisasi itu, tetapi juga orang yang berada di organisasi tersebut. Nah, sebagai seorang humas yang pastinya akan berhubungan dengan publik, tentu harus memiliki dasar hukum yang mengatur kerja dari seorang PR, seperti komitmen pribadi, perilaku kita terhadap klien atau atasan, perilaku terhadap masyarakat dan media massa, dan yang terakhir yaitu perilaku kita terhadap sejabatan. Nah, untuk pertanyaan kedua, yaitu coba berikan sebuah contoh kegiatan PR yang dilaksanakan oleh lembaga atau perusahaan untuk mengatasi isu negatif terhadap lembaga mereka, serta apa langkah-langkah yang mereka lakukan untuk mengatasi isu tersebut. Nah, di sini saya mengambil isu yang berkaitan dengan penerbangan, yaitu ada PT Garuda Indonesia pada tahun 2011 tersandung kasus finansial perusahaan yang dimana saham GIAA kehilangan sebesar 258,7 miliar pada kuartal pertama tahun 2011. Nah, ini terjadi karena persepsi pasar yang kurang baik, serta juga ada rumor yang kurang baik terhadap harga dan permintaan saham Garuda. Nah, apalagi PT Garuda Indonesia itu perusahaan yang go public ya, yang dimana sebagian besar saham mereka itu dimiliki oleh masyarakat, yang otomatis citra perusahaan di mata publik juga jadi prioritas mereka. Nah, oleh karena itu, di krisis ini keberadaan dan kualifikasi PR berperan penting dalam proses komunikasi perusahaan Garuda Indonesia. Bagaimana sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PR? Nah, PT Garuda Indonesia ini juga melakukan tahap-tahap PR pada umumnya, yang dimana yang pertama itu adalah PT Garuda Indonesia menganalisis dan mengurai masalah. Terus yang kedua adalah PR merencanakan dan mengembangkan strategi yang tepat untuk tindakan dan komunikasi kepada publik dan internal. Dan yang terakhir yaitu ada evaluasi atau hasilnya. Nah, PR di sini memutuskan 3 strategi untuk kasus ini. Yang pertama, mengkonfirmasi berita yang beredar ke media secara cepat. Kenapa harus cepat? Nah, karena untuk menghentikan berita yang tidak tepat di media. Terus yang kedua adalah melakukan hubungan interpersonal dengan media. PR memberikan perhatian khusus kepada media untuk memfasilitasi komunikasi dan meningkatkan keakraban antara perusahaan media dan publik. Dan strategi yang terakhir yaitu mempersiapkan informasi terbaru mengenai kondisi keuangan dan saham Garuda Indonesia. Nah, ini direncanakan dengan mengundang para analisis saham dan media. Nah, itulah tanggapan PR di perusahaan PT Garuda Indonesia, dan mereka sudah sangat-sangat detail juga dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, dan mereka paham betul gitu bagaimana bahwasannya medialah yang mengolah informasi ini. Gimana sih kasus-kasus ini dimasukkan ke dalam media, karena yang namanya media belum tentu itu benar kan. Jadi langkah yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia itu sudah tepat, dan ya dia langsung menuntaskannya ke media. Mungkin sekianlah jawaban UAS saya pada kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.